Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 27. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh kedua keluarga mempelai. Setelah melakukan ijab kabul pagi tadi, kini pasangan yang baru memasuki tahap kehidupan baru akan menjadi raja dan ratu semalam. Ballroom hotel yang telah mereka pilih pun telah disulap menjadi sangat megah dan indah. Bunga bertebaran di mana-mana. Lampu gantung yang berkilau, serta tempat-tempat spot foto pun telah dipersiapkan, guna membuat para tamu undangan senang dengan mengabadikan momen indah tersebut. Dekorasi ballroom tersebut sangat memukau dan memikat hati tamu undangan. Rangkaian ucapan happy wedding pun telah memenuhi pekarangan hotel dan sepanjang jalan menuju ke ballroom. Sementara semua petugas WO melakukan tugasnya. Di sebuah kamar, terlihat seorang lelaki yang telah menyandang status sebagai suami itu menghembuskan nafas berulang kali di depan cermin. Ini adalah pengalaman pertamanya. Mudah-mudahan saja tidak ada yang kedua. Bahunya tampak naik turun secara beraturan. Udah dek, mau sampai kapan kamu membuang nafas seperti itu? Santai saja, ujar sang kakak yang sedari tadi menahan senyum melihat adik semata wayangnya tampak begitu gugup, namun masih tetap dingin. Padahal nanti ia hanya tinggal berdiri saja menyambut tamu. Proses sakralnya sudah dia lewati dengan lancar pagi tadi di rumah mempelai wanita. Aku nggak tahu kak, kenapa aku gugup sekali. Keluh Romi seraya merapikan jas yang telah melekat menutupi tubuh atletisnya. Ya wajar sih sebenarnya. Hanya saja nggak perlu segugup itu. Ikrar cintanya kan sudah kamu ucapkan tadi pagi. Romi mencoba menetralisir degupan jantungnya. Dek. Iya. Bisa kakak ngomong sesuatu sama kamu sebagai seorang wanita? Romi berbalik menenggang kakaknya yang telah dalam mode serius. Lelaki itu pun akhirnya mendekat, duduk di samping sang kakak di sofa. Rindi, kakak Romi memegang lengan Romi. Kakak cuman mau bilang, tolong bersikap baiklah kepada istrimu nantinya. Meski ia bukan pilihanmu, tapi percayalah, pilihan mama adalah yang terbaik. Mama sangat yakin waktu itu, jika Inggit adalah wanita yang terbaik untuk kamu. Cobalah terima dia. Kakak tahu tidak ada cinta di antara kalian. Tapi sejak kamu mengucapkan ikrar cinta pagi tadi, itu artinya Inggit telah jadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Sudah menjadi tugasmu untuk melanjutkan kebahagiaan dia. Kakak tahu mungkin ini akan sulit untukmu, mengingat kamu tidak pernah jatuh cinta. Tapi cobalah membuka hatimu. Kau akan bahagia jika cinta itu telah tumbuh di sini. Rindi menunjuk dada Romi. Kau hanya perlu melihat istrimu seorang, tidak dengan wanita lain. Kamu tahu sendiri kan? Mama sangat menyukai menantunya itu. Jika kamu menyakiti Inggit, sama saja kamu akan menyakiti mama dengan kakak. Kami sama-sama perempuan. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai istrimu terluka karena perbuatanmu. Bertanggung jawablah sebagai seorang lelaki. Kakak yakin kamu bisa. Tapi bisakah jika bersama istrimu nanti, kamu tidak memasang wajah seperti ini? Ucap Rindi yang kini disalihingi dengan senyum mengejeknya. Kamu akan membuat Inggit takut padamu jika kamu selalu memasang wajah datar seperti ini. Rindi menepuk bahu Romi membuat pria itu tersenyum tipis.
Mana ada kak dia takut. Aku memasang wajah datar sekalipun, modeh garang sekalipun, dia akan tetap jadi radio rusak. Jawab Romi. Radio rusak? Tanya Kirindi tidak mengerti. Kak akan tahu sendiri nanti bagaimana cerewetnya adik ipar kakak itu. Rindi tertawa mendengar panggilan yang disematkan adiknya untuk istrinya. Ya, Inggit radio rusak. Dan kau adalah beruang kutub. Rindi terbahak. Ia mengingat tadi pagi jika adik iparnya keceplosan memanggil Romi dengan sebutan salah satu hewan yang hidup di daerah sejuk tersebut. Suara dari pintu berbunyi mengalihkan perhatian semua orang. Inggit berjalan masuk ke ballroom, tempat resepsi didampingi oleh sang ayah yang setia menggandeng tangannya seraya tersenyum penuh haru. Semua atensi para tamu undangan mengarah ke mempelai wanita. Tak terkecuali dengan sang mempelai pria yang telah berdiri mematung menunggu kedatangan kekasih halalnya. Dengan balutan wedding dress berwarna putih, bagian bahu yang agak sedikit terbuka, serta taburan Swarovski bertebaran dan mengkilau. Wanita itu tampak sangat memukau, membuat para tamu undangan berdecak kagum. Ditambah dengan mahkota yang melekat di atas kepalanya, menambah kesempurnaan penampilan sang mempelai wanita. Tak salah jika malam ini dia dinobatkan sebagai ratu yang menyerupai Barbie bernyawa. Inggit menggenggam tangan ayahnya kuat saat langkahnya akan tiba di depan suaminya. Ayahnya tersenyum hangat, memberikan kekuatan kepada sang putri seraya mengelus punggung tangannya. Lalu kemudian menyerahkan tangan itu kepada pria yang lebih berhak atas putrinya sejak tadi. Tolong jaga dia dengan baik. Sayangi dia sama seperti ayah menyayanginya. Jika suatu saat kamu sudah tidak mampu melakukannya, tolong pulangkan dia kepada ayah dengan cara yang baik-baik. Sama saat seperti ini, ayah menyerahkannya padamu. Terima kasih. Ujar ayah Inggit menepuk bahu menantunya dengan mata yang berkabung. Sedangkan Romi hanya bisa mengangguk tanpa bersuara. Ayah, tegur Inggit dengan wajah senduhnya. Berbahagialah sayang, ayah menyayangimu. Satu kecupan di kening Inggit membuat semua tamu undangan bertepuk tangan, ikut terbawa suasana haru biru yang tercipta di atas sana. Ayo, ujar Romi setelah melihat sang mertua melangkah pergi. Inggit mengangguk lalu melingkuti langkah kaki suaminya, seraya bergandengan tangan menuju ke pelaminan yang telah disediakan, menjemput para tamu undangan mereka yang sempat hadir pada malam ini. Di luar gedung masih tampak begitu ramai. Tamu hotel maupun tamu undangan di resepsi pernikahan yang bisa masuk dalam kategori 7 pernikahan termegah versi on the spot. Kini silih berganti berdatangan. Tak ada yang salah, meski Romi hanya seorang asisten. Tapi orang tua Romi adalah salah satu pejabat yang terkenal dan tersohor dengan kekayaannya yang melimpah. Ethan berdiri tepat di sebelah meja registrasi kartu undangan. Dia menunggu kedatangan sang kekasih. Kim Saiku pasti terkejut nanti ketika melihatku di sini. Ethan tersenyum tipis. Kimi memang tidak sempat hadir di acara ijab kabul tadi pagi. Hingga wanita itu tidak tahu jika calon Inggit adalah si wajah datar. Ethan melebarkan senyumannya saat melihat mobil putih yang sangat ia kenal. Maju melesat mengambil tempat yang kosong. Dari ke arah kejauhan, Kimi dapat melihat Ethan melambaikan tangan padanya. Kimi melangkah ke arah Ethan cukup cepat dengan sepatu high heels 7 cm, membuat dokter itu hampir terjatuh. Beruntung Ethan dengan sigap menangkapnya. Hati-hati Kim Sai, jangan terburu-buru. Sepatu kamu tinggi loh.
Protes Ethan membuat wanita itu hanya cengengesan. "Kenapa kamu di sini?" tanya Kimi heran. "Tuh," tunjuk Ethan ke salah satu rangkaian ucapan yang berada tepat di samping mereka. "Happy wedding for Romi dan Inggit." Kimi membaca tulisan itu dengan suara cukup besar. Sejenak mengerutkan keningnya. "Tunggu. Maksudnya suaminya Inggit itu Romi?" Pekiknya menutup mulutnya tak percaya. "Romi asisten kamu yang berwajah datar itu?" Sambungnya lagi heboh. Ethan hanya mengangguk membenarkan. Kimi menjatuhkan kedua bahunya, menatap nanar tulisan yang sangat besar itu. Kasihan Inggit. Dia pasti akan tersiksa hidup dengan si wajah datar itu. Ucapnya sungguh-sungguh, di mana hal itu membuat Ethan tergelak dan sangat gemas dengan kelakuan kekasihnya itu, hingga dengan sengaja ia memencet hidung Kimi. "Kamu tuh ya, meski Romi itu berwajah datar, tapi dia baik ke orangnya. Dia itu aslinya penyayang, gak seperti yang ada di pikiran kamu, sayang. Benarkah?" Mereka itu sangat cocok, sayang. Romi yang irit bicara dan Inggit yang banyak bicara. Mungkin saja Romi bisa tertular nanti. Ucapnya diselingi dengan tawa. "Kamu pikir ini virus bisa tertular?" Ketik Kimi. Sudah ngambeknya. Ethan merapikan rambut Kimi, membawanya ke belakang telinga wanita itu, seraya pujian tiba-tiba membuat Kimi tersipu malu. "Ayo kita masuk," ucap Ethan seraya membentuk segitiga tangan kirinya. Kimi pun merangkul lengan Ethan, melangkah beriringan masuk ke dalam gedung tersebut. Senyuman bahagia menyertai langkah keduanya. Berharap suatu hari mereka juga bisa menggelar pesta pernikahan dan duduk bersanding bersama.